Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berbagi tentang keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 349 ya. Kalau kemarin 347, 348. Nah, ini untuk tenaga kesehatan, untuk jabatan fungsional kesehatan. Nah, P3K untuk jabatan fungsional kesehatan. Kalau di 348 untuk tenaga guru, 347 untuk tenaga teknis. Nah, ini untuk khusus kesehatan ya. Baik, kita langsung saja di keputusannya. Di poin pertama, pelamar yang dapat melamar P3K pada jabatan fungsional kesehatan. Yang pertama adalah ex-THK 2. Yang kedua adalah tenaga non-aparatur sipil negara, yaitu tenaga non-ASN. Ada dua ya yang bisa mendaftar. Ini tentunya masih sama di XHK2 itu yang terdaftar dalam database. Untuk tenaga non-ASN itu pegawai yang terdaftar dalam database atau paling sedikit bekerja 2 tahun secara terus-menerus. Ini untuk khusus tenaga kesehatan. Di poin keempat, dalam hal terdapat kebutuhan jabatan fungsional bidan kategori keahlian, kebutuhan jabatan tersebut juga dapat dilamar oleh pelamar D4 Bidan Pendidik tahun 2023. Selanjutnya, pelamar D4 Bidan Pendidik tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum keempat adalah pelamar dengan kualifikasi D4 Bidan Pendidik yang dinyatakan lulus seleksi P3K tahun 2023 pada jabatan fungsional bidan kategori keahlian. Selanjutnya di poin ke-6, pelamar sebagai dimaksud pada diktum pertama hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Itu sudah tentu ya, hampir sama. Di poin ke-7, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum kelima hanya dapat melamar pada instansi pemerintah yang sama pada seleksi pengadilan P3K tahun 2023. Pelamar pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Kesehatan tahun anggaran 2004 wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan dengan merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes nomor ini ya tentang persyaratan kualifikasi pendidikan dalam rangka pengadaan CASN. Poin ke-9 di sini untuk disabilitas, melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit, menyampaikan video singkat tentang disabilitas. Pada poin 10, setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja ya. Paling singkat 2 tahun dalam jabatan fungsional jenjang pemula terampil dan ahli pratama, dan paling singkat 3 tahun jabatan fungsional ahli muda. Poin ke-11 ini, bagi jabatan fungsional dokter dengan subjabatan dokter spesialis dan dokter subspesialis, dihitung sejak menempuh pendidikan dokter spesialis atau dokter subspesialis. Poin ke-12, masa kerja pelamar pada diktum ke-10 dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Puskesmas yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas, Kepala Rumah Sakit, bagi yang di rumah sakit, pejabat administrator di unit kerja eselon 3, pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon 2. Poin ke-13, sama halnya ada 2 seleksi, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi yang terdiri dari teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural. Poin ke-15, seleksi kompetensi pada huruf B dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Ini sama menggunakan CAT ya, berbasis komputer. Poin ke-16, materi kompetensi itu materi kompetensi teknis,
manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Di sini dijelaskan pada video sebelumnya bahwa ada juga di sini tambahannya materi wawancara. Di poin ke-17, seleksi kompetensi ini menggunakan CAT ya. Dan durasi waktunya untuk pelaksanaan CAT-nya adalah 120 menit. Dan wawancara 10 menit. Kecuali untuk disabilitas, sama halnya di sini ada penambahan waktu 140 menit dan 15 menit untuk wawancara. Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara pada diktum ke-15 adalah 145 butir soal, di mana teknis 90 soal, kompetensi manajerial 25 soal, kompetensi sosial 20 butir soal, dan wawancara 10 soal. Pembobotannya sama ya. Untuk jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab nilainya 0. Untuk seleksi kompetensi manajerial, nilai paling rendah 1, paling tinggi 4, dan tidak dijawab 0. Poin 20, nilai kumulatifnya 670, di mana 450 itu untuk teknis, 180 manajerial, dan 40 untuk wawancara. Ini kalau benar semua ya. Pelamar nyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Ini sama ya. Penentuan urutan kelulusan, XTHK 2, pegawai yang terdaftar dalam database, pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Ada tahapannya ya. Jadi prioritas THK 2, lalu non-ASN yang terdaftar dalam database, atau pegawai yang aktif 2 tahun secara terus-menerus. Penentuan pelamar yang lulus seleksi pada jabatan fungsional bidan kategori keahlian ini pelamar D4 bidan pendidik, urutannya XTHK 2, pegawai non-ASN yang terdapat dalam PKN, dan pegawai yang 2 tahun berturut-turut bekerja. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah diktum ke-27 dan ke-28 diberlakukan, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit pendapatan lokasi berbeda ya. Dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan kebutuhan, pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-27 dan diktum ke-28. Di poin ke-30, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat diperdagangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Dengan diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Ini pada prinsipnya sama ya, untuk tenaga teknis, tenaga guru juga sama pada poin ini. Ini sama tanggal 19 Agustus ya, ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Baik itu informasi untuk rekan-rekan yang berada di tenaga kesehatan untuk persiapan atau mekanisme seleksi P3K untuk tenaga kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.